Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua, Farul Jimron. Sekarang gua juga nggak sendiri lagi. Gua bareng podcaster Karawang ya. Kalau lu kenal ya, kalau lu kenal, gua bareng podcaster Karawang sekarang. Gua lagi diculik di mana nih gua nggak tahu. Silakan Ya, perkenalkan nama, alamat tinggal, tempat ya. tanggal lahir, agama, Sensus ya. negara. Sensus. Jangan sensus. Bisa sensus, bisa PPDP. Gua kemarin ikut PPDP. Lumayan. Ya, makasih untuk Imron telah mengundang lah ya, atau apa? Undang gua nggak kasih surat soalnya nih. Ya mengundang gua Gian, gua diundang lah ke channel, terus ke salah satu podcast itu juga. Ini terbaik lah pokoknya, rasa kita. Iyalah, paling terbaik gitu. Rasa kita berat sih, rasa kita. Oke, untuk berat gini, gue pengen nanya ya. Langsung gua kasih pertanyaan ini mah. Apa tuh? Bagaimana sikap lo ketika 100 hari bupati? Anjing lah. Gue udah gak paham aja. Gue gak paham. Gue baru dateng pertama kali bareng sama lu, langsung ditanya 100 hari bupati. Gue gak mikirin sih. Gue gak mikirin tentang 100 hari bupati. Gue gak pernah memperdulikan hal itu. Karena menurut gue kayak gimana ya, saat gue dapet pertanyaan itu, Ya. perjuangan gue nggak nyampe situ. Perjuangan gue terhadap perasaan atau konsepan pribadi gue aja itu masih lebih jauh penting daripada hal tersebut. Luar biasa. Seberapa penting perasaan Anda? Berarti kan gitu pertanyaannya. Jadi jangan pakai bahasa Anda lah, gua nggak enak lah bahasanya. terlalu formal kita. Jadi menurut gue kayak berjuang itu kayak berjuang. Nah, konteks berjuang itu, hal ini tuh kayak ke pasangan atau ke relationship ya. Ya. Kayak kadang rata-rata pasangan atau jiwa muda saat ini tuh mengartikan kata berjuang kayak bukan cuma nangis-nangis, atau dalam konteks sekarang kayak gue berjuang tuh gue udah ngelakuin hal ini, gue udah sakit hati ke lu, gue udah kayak ngasih surprise bawa kue ulang tahun jam 12 malam ke lu, udah kayak ritual Ini mau sarkas, ngepet. berarti ini sarkas kira-kira menurut gue ya. Tapi ya menurut gue gini loh, berjuang itu bukan sekedar cuma nangis-nangis minta maaf. Iya. Tapi menurut gue lu harus memulai hidup sehat, kayak ya lu harus make up lah. Atau perawatan terhadap diri lu sendiri, sayang terhadap diri lu sendiri gitu. Bukan saat lu mau berjuang ke orang, ke seseorang atau ke pasangan lu harus berjuang dulu terhadap diri lu sendiri. Oke. Menurut gue itu perjuangan, bukan perjuangan ke diri lu sendiri aja. Lu udah menghargai belum diri lu sendiri sebelum lu ke pasangan lu? Lebih eksplisit, lebih spesifik. Contoh kasus deh, sok. Kayak gini, saat lu udah bilang kayak gue udah melakukan hal ini lu ke lu. Nah, menurut gue konteks perjuangannya itu nggak akan sampai kalau lu belum berjuang untuk diri lu sendiri. Karena lu belum menghargai terhadap diri lu sendiri. Gimana lu mau berjuang terhadap seseorang kalau lu belum pernah berjuang untuk diri sendiri? Oh, berarti artian gini. Gue juga pernah, posisinya adalah gue nggak pernah bilang bahwa gue ini sedang berjuang, gue sedang memperjuangkan, gue sedang apa artian bukan diperjuangin ya, tadi memperjuangkan. Tapi pada dasarnya gue adalah orang yang memang ketika gue memperjuangkan seseorang, yaitu gue nggak, oh gue udah ini loh, gue udah ini loh, gitu kan kira-kira. Berarti artian apa yang memang gue lakukan, apa yang memang gue berikan itu memang berdampak. Kalau menurut gue berjuang itu kayak gitu. Jadi misalkan begini, contoh, gue udah ngasih mobil, gue udah ngasih motor dan sebagainya. Cuman hal-hal seperti itu nggak pernah gue ungkit. Kalau gue nggak pernah gue ungkit bahwa ya udah cukup gitu, bahwa ya gue ngasih ini udah selesai, gue ngasih ini udah selesai. Artian posisinya gue nggak membahas persoalan tentang kebaikan gue kepada orang lain, tapi gue menyoalkan ataupun mengintrospeksi bahwa apa sih yang kira-kira gue harus lakukan gitu untuk diri gue terkhusus dan umumnya untuk orang yang gue perjuangkan gitu. Kira-kira by the way gini, menurut gue gini ya,
saat konteks dalam artian perjuangan hal ini yang gua tangkap ya dari orang lain gitu ya. Saat tadi benar, gua udah ngasih ini, gua udah ngasih ini, gua udah ngasih ini. Nah itu bukan perjuangan menurut gua, Iya. tapi itu perhitungan. Iya, kalkulasi itu. Kalkulasi. Saat yang menurut gua perjuangan itu saat konteks hal kebaikan lu itu akan dirasakan oleh orang tersebut. Dampak. Nah, Oke. itu udah termasuk perjuangan bagi Oke. gua. Meski tidak terbesit dan tertulis bahwa Nah, gue udah memperjuangkan nah, lu. lu kalau masih mikir begitu itu lu masih kalkulasi dan perhitungan Iya. menurut gua. Karena cinta Konteksnya. tanpa karena, bos. Iyalah, saat lu masih tanya, lu cinta sama gua apa alasannya? Kalau masih bisa jawab ya itu bukan cinta. Itu kalkulasi kata Sujiwo Tejo. Itu kira-kira. Ya. Ini Gian ini baca bukunya luar biasa Enggak. sekali ini. Saya juga kalah ini. Itu cerita katanya. seks loh. Ya. Bangsat emang. Tapi emang posisinya kalau baca buku itu menurut lu representatif dari bukan representatif, apa namanya? Berapa persen kira-kira lu bisa mengaktualisasikan ataupun mengimplementasikan itu yang ada di dalam buku gitu? Berapa persen kira-kira? Berapa persennya ya? Berapa persen? Berapa persennya itu cukup tinggi kalau misalnya kita seberapa banyak kita baca buku itu hampir 80%-an. Sisanya itu bagaimana cara kita untuk implementasinya. Karena kebanyakan orang hanya menyimpan pikiran atau bacaannya sendiri gitu, tidak untuk mengeluarkan. Nah, kalau lu nggak bisa mengeluarkan apa yang udah lu baca, lu tulis aja. Karena senjata setelah membaca itu adalah menulis. Karena lu percuma saat lu nggak bisa ngomong, ya udah lu tulis. Lu nggak bisa nulis juga, ya lu ngapain ngebaca? Karena nggak akan kepake sampai kapanpun. Itu menurut gue pribadi ya. Berarti prinsipnya hampir sama kayak gue. Di episode kemarin gue bilang bahwa gue ini orang yang bukan minat dalam membaca. Gue bukan orang yang memang kekuatan gue ya terusus bukan kekuatan dimana ketika gue membaca dan sebagainya. Diskusi. Kekuatan gue adalah yaitu dari mendengar dan sebagainya. Terkhusus ketika gue memang dari kecil gue masih canggung dalam ngomong dan sebagainya di depan umum dan sebagainya. Yaitu gue tulis. Jadi sempat dulu gue pernah ditawarin buat bikin buku. Bikin buku. Ya lebih ke novel lah, lebih ke novel, bukan novel Baswedan. Bahaya itu. Terlalu jauh. Gue bikin kayak. Enggak, jangan. Stop. Gue dulu pernah semester berapa gitu, ke semester 3 semester Ditawaran tuh ya? Ada tawaran ketika memang pas waktu itu gue selalu update status. Jadi teman gue yang entah ya, gue nggak tahu apakah dia mendukung gue dalam hal guys ente nulis weh daripada nge status atau enggak risih lihat status gue terus. Kan gue nggak tahu ya. Gue nggak peduli soal itu. Tapi yang gue peduliin adalah ketika dia nawarin, ya gue pikir di situ apakah gue bisa ya gue buat nulis buku, baca buku aja kagak. Poinnya. Ternyata kan yang dikatakan lu tadi, lu ngapain kalau misalkan nggak mau nulis, nggak mau ngomong, tapi baca buku percuma. Poinnya kan. Nah, makanya gue mikir ya gue baca buku aja jarang dan sebagainya. Makanya udahlah, gue gini-gini aja kata gue ya. Males. Udah ada di fase ya udah sih jalanin aja hidup mah, kalau gue mikirnya gitu. Tapi ya menurut gue ya, saat lu konteks dalam artian kadang orang rata-rata yang mendengar dan melihat lah ya. Nah, saat misalnya orang itu dia udah bisa mencurahkan entah update status atau nulis-nulis, itu bagi gue nggak masalah, karena nanti suatu saat dia bakal butuh poin-poin untuk dia menulis atau mengungkapkannya. Nah, tanpa sadar dia akan mencari di mana mencarinya, di buku ataupun di media-media lain. Secara tidak langsung dia membaca. Gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi emang pikiran manusiawi sih saat orang hanya nulis doang, dia mikir kayak, ih gue nulis doang nih,
kan gue nggak baca gitu, nanti apa yang bakal gue ungkapin ya, mentok gitu. Tapi nanti tanpa sadar saat dia udah punya niatan nulis tersebut, dia akan mencari, wah gue udah nggak bisa nih kayak gini terus nih, pembahasan gue harus lebih luas nih. Nah dia akan bakal mencari tanpa sadar gitu. Makanya gue juga sempat bingung ya sama orang-orang yang bilang bahwa ya lu nggak bagus di sini berarti lu bodoh, lu nggak tahu ini berarti lu bodoh. Anjing kesel sih aing gitu kan. Itu kan kayak ya kalau misalnya pernah kayak ada dapat istilah kayak dari Albert Einstein, saat lu nyuruh ikan suruh memanjat pohon, ya kan nggak akan bisa. Suruh ikan kayak berlari ya nggak akan bisa. Ya saat ditodong kayak lu nggak bisa kayak gini, ya emang kalau gua nggak suka dan gua nggak mampu gimana gitu. Bukan berarti gua nggak punya kemampuan ya, tapi kemampuan gua mungkin di dalam hal lain. Nah dalam hal ini kan kadang-kadang pikiran orang atau seseorang itu menyamaratakan gitu, dipukul rata semua. Saat lu nggak bisa, udah lu berarti nggak bisa semua. Itu yang sebenarnya ya gue juga nggak bisa ngerubah, ya nggak bisa apa. Kalau kata Ardian Colby ya, kita itu bisa tahu nunggu orang meninggal daripada nunggu orang berubah. Yes. Iya benar. Jadi gue tahu lu kapan meninggal daripada lu berubah. Ya iyalah. Saat gini kadang konteks dalam hubungan nih ya, gue jadian sama lu, gue berjanji gue bakal ngerubah lu. Itu fakta menurut gue. Kenapa? Karena lu nggak akan bisa ngerubah seseorang. Walaupun dia berubah dari sifat aslinya yang tadinya jutek terus dia berusaha untuk nggak jutek, toh dia pasti bakal balik lagi jutek toh. Karena kenapa? Sifat seseorang atau watak seseorang itu nggak akan bisa lu rubah. Karena itu udah ya udah dari lahir emang begitu wataknya. Iya. Gue juga belajar sekarang sih hal-hal kayak gitu, bahwa ternyata memang begini. Jadi gimana caranya kita buat berinteraksi dengan seseorang, kita tahu orang ini tuh kayak gimana sifatnya. Kalau kata Ayah Pidi Baik, kita itu gimana caranya biar bisa mencintai orang lain, daripada kita mikirin gimana caranya kita dicintai orang lain. Jadi kita nggak bisa ngerubah seseorang untuk bisa, lu tuh harus kayak gini, lu tuh harus kayak gini, lu tuh harus kayak gini. Nggak, persetan sih menurut gua perkataan kayak gitu. Saat gua bakal bisa ngerubah lu kok, nggak akan bisa kecuali diri lu sendiri. Kecuali lu udah bersahabat dengan diri lu sendiri. Karena seseorang tuh rata-rata nggak mengenal dirinya sendiri, nggak bersahabat dengan dirinya sendiri. Tapi dia ingin merubah seseorang. Nah itu yang kayak pembodohan gitu menurut gua. Bangsat. Saat lu pingin ngerubah seseorang tapi lu sendiri masih belum bisa berubah, belum bisa bersahabat dengan diri lu sendiri. Jangan mencoba lah untuk merubah seseorang, karena seseorang itu udah punya watak dan kepribadiannya masing-masing menurut gua. Ya cukup lu menilai aja, sifat dia kayak gini nih, sikap dia kayak gini nih, ya udah lu terimain dan ya lu berusaha untuk gimana caranya gitu menyikapi aja. Menyikapi lu ya kalau misalnya syukur-syukur dia nggak baperan ya to the point aja, lu anjing. Enggak sih ya, goblok sanaon lah bangsat gitu. Emang mending iya gua aduh anjing. Bener gua sekarang belajar udah kayak gitulah. Iyalah. Nggak mau mikirin anjing ini gimana ya. Bego juga sekarang kan, kayak dulu gua pernah kayak gak enakan lah sama orang gitu, gak enakan saat misalnya gue kayak ngikutin alur aja gitu. Saat pas pertemanan gue berteman sama seseorang, dia sikap dia kayak gitu ke gue, ya udah gitu gue terimain. Tapi gue nggak bisa ternyata pikir-pikir, anjing bukan jati diri gue yang kayak gitu. Gue berusaha untuk kayak to the point lah ke seorang tersebut, terserah dia mau nerimain gue, omongan gue kayak gitu atau enggak. Karena menurut gue ya itu ya apa yang gue ungkapin, kayak anjing lu atau gue nggak bisa berteman kayak gini caranya. Karena itu adalah hal kayak kepuasan pribadi saat gue bisa mengungkapkan ke seseorang apa yang gue rasain. Nah terserah lu atau terserah orang itu mau menerimakan perasaan kita atau enggak. Nah menurut gue seharusnya pola pikir semua orang itu mungkin gak bisa gue ratakan ya, cuman ya ini positifnya seharusnya ya terimain aja ungkapan seseorang itu. Toh
kayak apa ya? Kebebasan ungkapan itu adalah suatu hal yang bagus menurut gua. Freedom Bro, of speech ya. freedom of speech itu adalah wow. Cuman ya itu balik lagi bagaimana kita menerimakan. Cuman kan konteks hal ini kayak Indonesia itu konteksnya baperan. Ya. Pemuda-pemuda baperan. Paling benci gua itu. Kayak Sandra lagi ngobrol kayak gini ya, apa ngobrol tentang percintaan atau tentang kayak ya apapun lah ya, sarkase lagi asik-asik tiba-tiba ada orang datang nyeletuk, gimana nih Muldoko, anjing gue. Muldoko siapa babi? Gue kan benci gitu, kayak lu mau ngajak ngobrol tadi ntar dulu gitu, kalau nggak nanya lagi ngobrolin apa nih gitu. Kan enak tiba-tiba ini Jenderal Muldoko ada apa, mana gua tahu setan. Tiba-tiba Jenderal Muldoko, orang yang ngobrol Jenderal Muldoko kemarin anjing kau. KLB Demokrat gimana? Gue lagi ngobrol enak-enak, kenapa tiba-tiba ada yang nanya Demokrat? Kan gue nggak paham gitu ya. Ya harus dulu iya. lah. Memang lah banyak artian ada juga kalau gue lihat ya, ada juga memang kalau siapa tahu ini nggak ada ya, siapa tahu ini nggak ada siapa gitu. tahu Siapa gitu tahu ya. ya. Ya orang-orang kayak gitu memang butuh orang. Yes. Mereka lagi butuh orang. Iya, sih, man. Semoga nggak ada. Nah, semoga nggak ada. Ya gue gatal lagi nih. Ya terus selesai gitu lagi anjing kau gitu. Maksud gue tanya lah dulu ngobrolin apa nih gitu. Gue boleh ikut ngobrol nggak? Gue pengen nanya nih, berita ini kan enak gitu. Iya. Gue bisa stop dulu gitu kan pembicaraan gue berdua gitu kan. Kalau tiba-tiba ditembak Jenderal Muldoko, kenapa ya? Ya mana gue tahu setan. Kalau misalkan nanya apa namanya, gua dapat apa kebahagiaan di mana, gua dapat ini apa, dapat minat gua di mana, ketika memang obrolannya lagi santai ya pasti masuk. Gua yakin pasti masuk. Makanya ya gue juga nggak bisa juga ini ya, ini mah ngasih tahu aja, terima atau enggak terserah kalian ini mah. Gue mah nggak peduli sih omongan orang gitu, karena bagi gue lu ngurusin gue dari kecil nggak, lu ngasih makan gue nggak, Iya. terus emang sukses gue tuh ada di tangan lu enggak kok. Iya, sukses gue ada di masa depan juga nggak tahu gue. Iya, sukses apa enggak. Lu ngapain? Simpel lagi nih, lu ngapain ngurusin hidup gue? Iya. Kalau lu emang belum sukses. Tapi sih gini ya, Yan. Gue kalau misalkan ini ya terserah mereka membicarakan apa ke gue. Terserah mereka mau ngurusin hidup gue atau enggak. Enggak. Cuman jangan sampai bahwa ketika gue nggak mau diurus sama mereka, ya udah jangan, posisinya jangan baper. Jangan apa namanya, kok dia gini gitu. Gua gini loh, gua sabodoan bukan berarti gua nggak nerimain masukan ya. Iya, itu yang harus garis besarnya gitu. Bawahi itu, gua bukan berarti nggak nerimain masukan. Gua tuh ya gua nggak memperdulikan, karena apa, gua masih meredam konteks kebaperan gua. Karena apa, konteks kebaperan itu nggak bisa dinilai. Sekarang kalau misalnya konteks kita baper terus kita dihina, kita baper terus kita dilaporkan, polisi nanya kenapa kasusnya kok melaporkan ini, iya saya baper. Bapernya kenapa? Gara-gara dibilang gendut, gara-gara saya dihina. Anjing kan? Mana ada anjing pas di BAP gitu kan? Karena perasaan itu nggak ada logika, kata Agnes Monica. Nggak ada logikanya, nggak akan bisa kadang-kadang tak ada logika. Gitu kira-kira. Nggak akan bisa ditakar. Lu nakar kayak gimana juga perasaan nggak akan sampai selesai lah. Kalau mau nakar, mendingan ke rasa kita. Nah itu rasa kita mantep pokoknya. Anjing udah dikasih gratis satu padahal. Anjing. Intinya gue mungkin nggak usah panjang lebar lagi ya. Ada dikit lah. Jangan paksakan untuk seseorang berubah kalau lu emang belum bisa bersahabat dan bisa memperjuangkan untuk diri lu sendiri. Itu sih dari gue. Oke. Bisa diulang nggak, Yan? Coba kalian siapin buku, tulis sama double tip biar ditempel di tembok. Ini ya gitu lah, jangan paksakan untuk seseorang berubah kalau lu sendiri belum bisa bersahabat atau belum bisa berjuang untuk diri lu sendiri. Karena
itu akan sia-sia dan perjuangan lo nggak akan sampai. Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Anjing kan jadi takbir. Dah mungkin sekian ya. Mau ada manfaat mau enggak terserah kalian. Terserah. Yang penting gua udah ngasih hiburan kalau terhibur. Gua ngasih manfaat kalau ada manfaatnya. Oh ya, jangan lupa lu kalau misalnya mager untuk beli minum atau apa bisa order rasa kita. Boleh. Jilat terus. Oke. Cukup sekian. Yuk. Ngobrol muafik ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you next time.